Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sejarah singkat tentang Katolik Ukraina dari tradisi Bizantin. Nah, setelah kenaikan Yesus ke surga, Injil diwartakan sampai ke tanah Slavik, dan pada abad ke-9, dua orang kakak beradik yaitu Santo Cyrilius dan Santo Methodius mengabarkan Injil di tanah Slavik atau suku dari bangsa Ukraina. Nah, mereka diutus dari Bizantium dan yang kemudian disebut Konstantinopel atau saat ini disebut Istanbul, dan kedua kakak beradik ini adalah biarawan. Nah, satu hal yang sangat penting yang diwariskan oleh mereka adalah inkulturasi. Kedua santo ini membuang budaya asal mereka yaitu Yunani dan menginjili dengan bahasa yang dipakai oleh kaum Slavik. Mereka menerjemahkan Injil dan merayakan liturgi ke dalam budaya Slavik. Inkulturasi ini sempat dituduh sebagai ajaran sesat oleh sekelompok orang, tetapi kemudian Paus Yohanes Paulus ke-8 memberikan restunya. Di kemudian hari, oleh sebab misi pekabaran Injil mereka diundang ke Roma oleh Paus Nikolas I. Di saat inilah Santo Methodius menerima tahbisan imamatnya dari Paus sendiri. Inilah asal muasal bangsa Slavik mengenal Injil. Pada akhir abad ke-9, Santo Methodius wafat setelah didahului oleh kematian saudaranya, yaitu Santo Cyrillus. Nah, kebangkitan iman Kristen di Ukraina juga mempunyai perkembangannya. Kekristenan di timur terus berakar kuat di Ukraina dan memuncak ketika Vladimir, Pangeran Kiev, memeluk iman Kristen dan dibaptis. Segera setelah itu banyak misionaris dari Kekaisaran Bizantium tiba di Slavik. Para misionaris ini diutus oleh Patriark Konstantinopel untuk tujuan pekabaran Injil. Nah, pada abad ke-11 terjadi skisma besar, yaitu sebuah tragedi yang memisahkan gereja timur dan barat, dan skisma ini dipicu oleh alasan politik dan juga religius. Pada saat itu Kekaisaran Romawi terbagi menjadi dua kubu. Kubu barat adalah orang-orang yang berbahasa Latin, sedangkan kubu timur adalah orang-orang yang berbahasa Yunani. Alasan politik gereja timur dan gereja barat berpisah antara lain adalah yang pertama, ekspansi kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang mengusik wilayah Roma. Sedangkan di lain sisi, Kepausan telah mencoba turut campur tangan dalam pemerintahan duniawi. Kemudian ada alasan religius gereja timur dan gereja barat berpisah. Antara lain adalah yang pertama tata cara liturgi, yang kedua ikonografi, yang ketiga filioque, dan lain sebagainya. Sebenarnya alasan religius ini tidaklah begitu relevan dan hanyalah sekedar tambahan. Sebab perbedaan-perbedaan ini dalam esensinya sudah sama-sama diterima oleh kedua belah pihak sebagai sekedar perwujudan yang berbeda dari sumber iman yang sama. Kemudian hari, alasan-alasan inilah yang menjadi perbedaan antara Katolik Roma dan Katolik Timur. Akan tetapi, perbedaan ini tidak mencoreng sifat gereja yang satu, sebab sumber iman tetaplah sama. Nah, tragedi akan perpisahan gereja timur dan gereja barat ini dinamakan sebagai skisma besar. Pada saat ini, gereja Roma Katolik mengekskomunikasi gereja timur dan sebaliknya, gereja timur menjatuhkan anatema kepada gereja Katolik Roma. Nah, gereja Roma mencabut hukuman ekskomunikasi untuk gereja Konstantinopel dan gereja Konstantinopel mengangkat anatema dari gereja Roma.
Gereja Barat dikenal dengan nama Roma Katolik dan Gereja Timur, yaitu Konstantinopel, disebut sebagai Kristen Ortodoks. Nah, ketika Gereja Roma dan Gereja Konstantinopel memutuskan hubungan satu sama lain pada abad ke-11, gereja di Ukraina secara bertahap sampai akhirnya melepaskan ikatan persatuan dengan Roma. Nah, ketika para uskup Ortodoks Ukraina mengadakan konsili di Brest-Litovsk pada tahun 1595, 7 uskup memutuskan untuk membangun kembali persekutuan dengan Roma, dengan jaminan bahwa tradisi dan liturgi Bizantin akan dihormati dan diakui oleh Roma. Mereka dan banyak imam lain serta umat beriman disatukan kembali dengan Gereja Katolik Roma, sementara yang lain tetap setia dalam Ortodoks. Kemudian pada abad ke-19, banyak umat Katolik Ukraina mulai beremigrasi ke Amerika Utara, membawa serta tradisi dan liturgi mereka ke Kanada dan Amerika Serikat. Di bawah pemerintahan komunis, umat Katolik di Ukraina dianiaya, banyak yang dipenjara dan dibunuh. Pada tahun 1945, semua uskup Katolik Ukraina ditangkap dan dibunuh. Nah, umat Katolik Ukraina tetap setia dan bertahan pada imannya. Mereka disalibkan, dibakar, dan dianiaya sedemikian rupa. Walaupun begitu, hampir tidak ada yang menyangkal imannya. Ada suatu peristiwa di mana para pemuda Ukraina dijatuhi hukuman tembak. Saat eksekusi, mereka dengan lantang mendaraskan pengakuan iman Nikea atau kredo panjang. Mereka semua kemudian ditembak, tetapi tidak ada yang mati. Para eksekutor dengan geramnya melancarkan tembakan berkali-kali kepada mereka. Setelah semua pemuda itu mengakhiri dengan kata amin dan membuat tanda salib, barulah mereka terkapar dan mati. Peristiwa lain adalah pihak komunis telah membantai seluruh imam, klerus dan rohaniwan. Kemudian pada 6 Januari, yaitu 24 Desember menurut kalender Julian tahun 1946, sehari menjelang Natal, sebuah gereja di Ukraina Barat disegel. Para polisi ditempatkan di sekeliling gereja yang disegel. Pada malam itu, gereja yang telah disegel tiba-tiba bercahaya. Para polisi yang berjaga lari ketakutan. Warga sekitar memeriksa penyebabnya dan dengan ketakutan serta keheranan, tampak di dalamnya warga gereja itu atau semua imam dan juga umat beriman yang baru saja dibunuh oleh pihak komunis tengah merayakan liturgi malam Natal, tegak dan dengan suara lantang yang mereka dengar. Pada masa komunis ini juga Bunda Maria menampakkan diri di Ukraina. Penampakan Bunda Maria ini disaksikan oleh seluruh orang yang ada di sana, baik yang beragama Katolik maupun Ortodoks, bahkan para komunis. Bukan hanya di satu tempat, Bunda Maria menampakkan diri di semua dan di banyak tempat di Ukraina. Tidak ada pesan dari Bunda Maria secara khusus, tetapi umat beriman yang menyaksikan penampakan ketika itu juga iman mereka kuat sehingga semangat kemartiran mereka tumbuh. Umat beriman Ukraina menganggap penampakan Bunda Maria di masa komunisme ini menyiratkan bahwa Bunda Maria tetap memperhatikan Ukraina dan Tuhan tidak melupakan mereka. Salah satu tempat Bunda Maria menampakkan diri adalah di Khrushchev. Nah, Bunda Maria berdiri di atas bubungan gereja dan di tengah-tengah gereja keluar air ajaib yang menyembuhkan banyak penyakit. Umat beriman membuat sebuah sumur di sana. Tidak terhitung mujizat yang terjadi di sana. Pihak komunis melarang keras umat beriman untuk mendekati gereja dan mengambil air suci dari sana. Salah seorang tentara komunis yang berani nekat mengambil senapannya dan menembak penampakan itu. Seketika itu juga mata tentara itu buta. Kemudian ia bertobat dan menjadi saksi iman meskipun kebutaannya tetap tinggal sampai kematiannya. Dan menjadi saksi iman meskipun kebutaannya terjadi dan disaksikan oleh banyak orang.
Dan penampakan Bunda Maria ini mengambil tempat khusus dalam sejarah gereja Ukraina dalam pembebasannya dari cengkraman tangan komunis. Hari ini Gereja Katolik Ukraina adalah gereja Katolik Timur terbesar dengan sekitar 5 juta umat beriman. Dan Gereja Katolik Ukraina dipimpin oleh yang berbahagia Sviatoslav, Uskup Agung Utama dari Kiev, Galicia, dan pemilihannya dikonfirmasi oleh Paus Benediktus ke-16 pada 25 Maret 2011. Mereka adalah satu persekutuan dengan Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Ukraina adalah salah satu dari gereja timur yang bersatu dalam komuni dengan takhta suci Santo Petrus. Oleh sebab itu, bagi umat Katolik Roma diperkenankan untuk turut serta menerima komuni di Gereja Katolik Ukraina dan terhitung sama dengan menerima komuni gereja asalnya. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Umat dari Gereja Katolik Roma dan Gereja Katolik Timur dapat saling mengunjungi satu sama lain seperti mengunjungi paroki-paroki lainnya. Menghadiri liturgi ilahi di hari Minggu pun oleh Gereja Katolik Roma terhitung sama seperti memenuhi kewajiban menghadiri misa mingguan dalam 5 perintah gereja. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Dan artikel ini saya kutip dari fanpage Lembaga Penelitian Santo Dimitri Rumah Bizantin, yaitu salah satu akun Facebook yang digunakan oleh Gereja Katolik Timur yang ada di Indonesia, yaitu Gereja Katolik Timur Ritus Bizantin yang ada di BSD. Demikianlah pembahasan kita tentang Gereja Katolik Ukraina yang merupakan Gereja Katolik Timur terbesar yang berjumlah umat sekitar 5 juta orang. Dan mungkin sekarang ini sudah berubah jumlahnya lebih banyak lagi. Marilah kita selalu berdoa untuk persatuan Gereja Katolik yang dari hari ke hari semakin bersatu, dan gereja-gereja yang telah terpisah semakin bersatu dengan Gereja Katolik Roma yang adalah takhta Santo Petrus. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.